jalan dan garis menunjukkan jalan. Sebuah parade akan dimulai dari suatu persimpangan jalan tertentu melalui serangkaian jalan-jalan yang terhubung. Agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati parade bebek, Pada Klek ingin menjamin bahwa seluruh jalan pernah dilewati oleh parade bebek. Namun karena pelanggaran dan jalan Mereka yang melupakan mimpi-mimpinya akan bangun tidur setiap pagi dalam keadaan kalah. Pernahkah kalian gagal dalam apa yang kalian impikan? Dan pernahkah kalian merasakan bahwa kalian tidak bisa berkarya karena tak cukup material? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fendri Yuna Hivisi Satria, siswa dari SMA Negeri 2 Purwokerto. Yuk ikuti keseruan saya dalam mengulas novel Brianna dan Bottom Boys. Andrea Hirata adalah novelis terkenal asal Belitung yang dikenal melalui karya-karyanya yang penuh inspiratif dan penuh nilai kehidupan. Dalam novel ini, ia kembali menghadirkan cerita dengan gaya khasnya, puitis, unik, dan menyentuh emosi pembaca. Novel ini diterbitkan pada tahun 2022 di Yogyakarta, dan hingga pada tahun 2023 telah dilakukan cetak ulang sebanyak 4 kali. Kisah ini bermula dari pencurian sebuah gitar vintage Sunburst 1960 milik musisi terkemuka sedunia, yaitu John Musiciante di California. Kasus ini mencapai tingkat internasional dan melibatkan detektif swasta, yaitu Brianna dan Bottom Boys. Awal pencarian mereka terlihat mulus, meskipun mereka harus membuka peta dunia. Hingga pada akhirnya, mereka harus berhadapan dengan sindikat pencuri internasional yang bersenjata. Jauh dari hiruk-pikuk pencarian internasional, muncullah Alma. Alma sebelumnya tidak pernah bermain alat musik karena keterbatasan ekonomi. Namun, ia memiliki kemampuan yang peka terhadap partitur nada dengan baik. Suatu saat, Alma bermain alat musik gitar dan betapa indahnya melodi yang tercipta dari jemari kecilnya. Dan dari sinilah Alma dibelikan gitar rusuh oleh ibunya yang ternyata gitar vintage Sunburst 1960. Mengetahui hal tersebut, ayahnya yang seorang penjudi memohon kepada Alma untuk dapat menjual gitarnya demi melunasi hutang judinya. Di sisi lain, muncullah bocah dengan julukan telinga kuali, yaitu Satman. Ia tidak memiliki bakat dalam musik sedikit pun. Namun ia memiliki tekad yang tinggi untuk mencapai impiannya sebagai seorang musisi. Seiring berjalannya waktu, Satman semakin tumbuh dewasa, dan ia memiliki grup musisi sendiri. Meski belum dikenal secara luas, tekad Satman tak pernah putus dan ia terus melatih kemampuannya. Hingga pada akhirnya ia membeli sebuah gitar dengan harga 666 yang terkenal dengan angka pembawa sial. Namun tak disangka, gitar tersebut adalah gitar vintage Sunburst 1960. Sayangnya, gitar tersebut telah dibuang oleh Satman karena membawa sial untuk grupnya. Lalu, apakah para detektif bisa mengatasi kasus tersebut? Dan bagaimana dengan Satman dan Alma? Apakah mereka dapat meraih impiannya? Novel ini merupakan perpaduan antara dunia detektif dengan dunia musikal yang membuatnya terasa unik dan khas. Cerita ini disusun seperti puzzle. Awalnya terasa terpisah, namun perlahan terhubung dengan indah. Namun, penggunaan bahasa yang cukup kompleks dapat menjadi tantangan bagi pembaca pemula. Selain itu, alur di bagian awal cerita terasa sedikit membingungkan karena cepatnya transisi cerita antar tokoh. Novel ini mengajarkan bahwa mimpi tidak boleh ditinggalkan. Karena saat kita berhenti bermimpi, maka sebenarnya kita sudah kalah sebelum mencoba. Daripada hanya mendengar ceritanya, akan jauh lebih berkesan jika kamu membacanya langsung dan mencari maknanya tersendiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam literasi. Nasional yang bersenjata.